Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, hari ini insya Allah tema yang akan kita kaji bersama-sama adalah menata hati untuk para pendidik. Dan ini sebenarnya nasihat ini ya Ustazah, saya tunjukkan untuk diri saya terlebih dahulu. Ya, apa yang nanti saya sampaikan sebenarnya pertama kali adalah untuk diri saya. Baik, kenapa seorang pendidik itu butuh menata hati? Karena hati ya itu diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti raja di dalam tubuh kita, dan nanti ada manfaatnya yang sangat besar bagi anak didik ketika pendidik ini sudah mulai bisa menata hatinya. Jadi masya Allah, nanti ada manfaat yang sangat besar. Ya, kita berbicara dulu kenapa kita membenahi hati kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang kalau daging ini baik maka semua anggota tubuhnya akan baik. Dan sebaliknya kalau daging ini rusak, maka semua anggota tubuhnya akan rusak. Dan Rasulullah SAW memberitahukan bahwa daging itu adalah hati. Nah, ketika kita tahu ya akhwat, bahwa hati ini menjadi barometer baik buruknya tubuh seseorang, baik buruknya ucapan dan tindakan seseorang, maka seharusnya kita lebih memperhatikan hati kita daripada fisik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kepada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala melihat ke hatinya, bukan kepada fisiknya. Masya Allah. Dan ini penting sekali. Bahkan orang-orang yang memiliki hati yang selamat akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka, monggo Ustazah, surah Asy-Syu'ara. Boleh yang punya mushaf silahkan dibuka. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Baik, sampun. Saya bacakan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, di hari di mana tidak ada lagi manfaat yang bisa kita raih dari harta kita, sudah enggak ada. Di hari di mana sudah tidak lagi kita bisa meraih manfaat dari anak-anak kita, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang-orang yang mampu menata hatinya, mengolah hatinya, memanage hatinya, itulah orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi penting bagi kita para pendidik untuk bisa lebih melihat hati kita. Dan penting bagi kita ya akhwat, kalau kita sudah merasa lelah di dalam kehidupan ini untuk menyendiri, kita ngobrol dengan hati kita. Sebenarnya apa sih tujuan hidup yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari dihidupkannya saya di muka bumi ini? Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu jamaah, berbincang dengan salah satu jamaah. Jadi ada satu jamaah itu
yang beliau itu sudah merasa lelah dalam menjalani kehidupan ini. Saking banyaknya problem yang beliau hadapi, kata beliau, Ustazah, saya lelah dalam hidup ini. Saya katakan, ya Rabb, ini pertanda ini. Pertanda apa? Pertanda kita harus melihat ke dalam hati panjenengan. Semuanya harus lihat. Untuk apa lagi diingat-ingat kembali, untuk apa Allah menciptakan kita? Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, untuk memperbanyak beramal solih. Orang kalau punya hati yang lembut, orang kalau punya hati yang lurus, orang kalau punya hati yang selamat, maka ia akan menjadikan hari-harinya di dunia ini untuk menambah amal solih sebagai bekal untuk hari setelah kematian. Dan wajar ketika misalnya ada kelelahan yang sangat, ada kebosanan di dalam menjalani rutinitas kehidupan. Berarti apa yang harus dilakukan ketika sudah berada dalam bahasanya futur gitu ya? Maka kembali kepada Allah. Ingat-ingat lagi, sebenarnya saya dihidupkan untuk apa? Amanah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Di antaranya adalah amanah untuk kita bisa menata hati kita kembali. Masya Allah. Karena kata Syekh Utsaimin, orang yang malas membaca Al-Quran, orang yang malas beribadah, orang yang malas menjalani kehidupan itu berawal dari hati yang kotor. Ya Allah. Jadi kadang kalau kita terlalu malas ya, nggak mau, mager bahasanya, itu ternyata kalau dilihat, kenapa? Asal muasalnya dari mana? Dari hati yang kotor. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa hati manusia itu ada 3, teman-teman. Kita punya hati yang mana nih? Kata beliau, ada hati yang selamat, ya artinya hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kalau yang pertama, hati yang sehat itu disebutkan dalam Al-Quran hati yang salim. Yang tadi dalam surah Asy-Syu'ara, ya ketika Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang selamat, maka akan Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya surga. Dan tidak menutup kemungkinan para pendidik terkadang terjangkiti penyakit-penyakit hati. Ya, kita yang sudah mengenal sunnah lebih jauh ya akhwat, itu setannya dalam menggoda kita juga setan-setan yang lebih pintar daripada setan-setan yang menggoda orang-orang awam. Ya. Pernah nggak kita merasa ya akhwat, ada banyak penyakit hati di dalam diri kita? Pasti, kalau saya pernah merasa. Apa di antara penyakit hati yang kadang menjangkiti kita para pendidik? Di antaranya adalah terlalu berharap kepada manusia. Ya, itu penyakit hati yang kadang tidak disadari, akhirnya kita kecewa gitu ya. Terlalu pengen dilihat baik di hadapan manusia, terlalu menaruh harapan di hadapan manusia. Itu termasuk penyakit hati. Kalau untuk penyakit-penyakit syubhat, saya kira insya Allah Ustazah sudah Allah selamatkan dari penyakit syubhat ini. Yang paling mengerikan itu ketika muncul dalam diri kita rasa-rasa wah daripada yang lain. Rasa kita lebih lama berhijrah daripada orang lain. Rasa kita meremehkan orang lain. Itu kadang nggak disadari ya akhwat. Dan ini diantara bagian dari penyakit hati wal-iyadzubillah. Dan terkadang seorang penuntut ilmu yang sudah lama mengaji, maka diantara penyakit hati yang senantiasa berada di dalam dirinya adalah diantaranya adalah merasa bahwa ia lebih baik daripada orang lain. Ya. Dan Masya Allah ya akhwat, saya kira penyakit-penyakit hati yang kita dapati pada diri kita itu ya, yang menjadikan akhirnya ketika kita mengajar berat. Ketika kita datang ke sekolah itu sepertinya ada ganjalan di dalam diri kita. Itu karena ada penyakit-penyakit hati. Dan kembali lagi, di dalam penyakit hati yang kadang kita tidak disadari adalah meluruskan, ketika kita tidak mampu meluruskan niat. Ya Allah, ya, Allah sudah berikan kepada kita kesempatan di mata kita untuk mengajar, tapi ternyata niat kita kurang lurus, ya. Maka 1 jam, 2 jam, 3 jam yang kita habiskan di sekolah untuk mendidik anak-anak tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang rusak. Maka saya sering ketika
saya sampaikan kepada para asatidzah, ustazah, yuk sebelum mengajar luruskan niat dulu. Jadi kita tuh kalau mau ngajar itu jangan terburu-buru, ya. Berpikir dulu, ya Allah, saya mau ngajar. Ya Allah, sudah lurus belum niat saya? Karena nanti dampaknya ketika kita sudah meluruskan niat, maka Allah akan berikan keberkahan untuk diri kita dan untuk anak didik kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak berusaha meluruskan niat, dan ini bagian dari penyakit hati ya ummahat, ya ustazah, maka Allah akan jadikan anak didik kita anak-anak yang hanya memperoleh transferan ilmu, tapi Allah Azza wa Jalla tidak berikan petunjuk kepada anak didik kita. Ini jadi erat kaitannya dengan hati yang bersih dari seorang pendidik. Ngeri sekali kalau ada seorang pendidik punya tujuan-tujuan yang lain dalam mendidik, karena ini pengaruhnya akan sangat dirasakan bagi anak didiknya. Ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim disebutkan bahwa di antara ciri hati yang selamat, ya kita balik lagi ke hati yang selamat. Coba kita cek kita seperti ini atau tidak. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, di antaranya adalah ketika Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, insyaallah. Dan di antara orang-orang yang hatinya selamat adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Jadi ketika kita sebelum kita mengajar, pastikan kita meminta dulu kepada Allah. Kita ingat-ingat dulu, kira-kira apa yang harus saya persiapkan dari hati yang nanti akan saya hadirkan di dalam pembelajaran. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kehidupan beliau itu kalau mau ngajar, ya bukan hanya Imam Nawawi, hampir ya semua ulama, kalau mau mengajar itu mereka menata hatinya dulu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu berwudu terlebih dahulu. Nah ini penting nih. Kemudian salat 2 rakaat, meminta kepada Allah. Ada nggak? Coba Anda mau tanya, saya mau tanya, di sekolah sini yang SOP, sudah bikin SOP, di sekolah masing-masing SOP bagi pendidik. 1, sebelum mengajar dari rumah masing-masing, berwudu terlebih dahulu, dan salat 2 rakaat. Sudah ada atau belum? SOP-nya belum ada, PR. Himbauan. Saya kira kalau sudah dijadikan SOP itu akan lebih kita jadi keinget gitu, ya. Kalau para ummahat atau para ibu-ibu kan biasanya kalau mau ngajar itu sibuk ya. Sibuk dengan anaknya sendiri, sibuk dengan suaminya menyiapkan suami, dan akhirnya itu kadang-kadang dilakukan, kadang tidak. Ya. Dan ini kalau sudah ditulis, kalau sudah menjadi himbauan di dalam sekolah-sekolah kita, maka insya Allah atas izin Allah kita akan melakukan itu, agar ketika kita dalam proses mengajar, Allah berikan kepada kita dan anak didik kita keberkahan. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Ya. Yang biasa dilakukan oleh para ulama adalah salat 2 rakaat, meminta kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam mengajar, agar diberikan hidayah untuk para anak didik, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masya Allah sekelas Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, bermanfaat untuk umat. Ya. Dan ini yang kadang kita lupakan. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara ciri orang yang hatinya hidup, ini nih, adalah bersegera dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini PR untuk kita. Ada banyak perintah-perintah Allah yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, tapi ternyata kita belum mampu untuk mengamalkannya. Sebaik-baik hamba Allah adalah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ia mencoba untuk mentadabburinya dan juga mengamalkannya, karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita cek diri kita masing-masing. Selama ini baca Al-Quran, kira-kira ustazah paham nopo mboten nggih maknanya? Terjemahan, alhamdulillah. Setelah kita melihat terjemahan, kira-kira kita mengamalkan nopo mboten?
Itu kita tanya diri kita masing-masing. Berusaha, alhamdulillah. Kalau kita selama ini membaca Al-Quran hanya sebatas membaca tanpa mentadabburi maknanya, tanpa mengamalkan, berarti kita masih jauh dari memberikan hak Al-Quran. Insyaallah. Dan ini penting bagi kita. Jadi orang-orang yang hatinya hidup adalah orang-orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Dan ini PR besar dalam kehidupan kita. Dan seharusnya inilah yang kita berikan kepada anak-anak. Kalau kita punya anak-anak didik yang sudah bisa memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, kira-kira anak-anak SD kelas berapa Ustazah? Yang kira-kira bisa diajak dialog kelas berapa? Kelas 5? Kelas 4 sudah bisa belum? Kelas 4. Maka coba yuk bismillah kita ajak bareng-bareng. Sedikit demi sedikit kenalkan mereka dengan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, dengan bahasanya mereka. Dan kita berusaha menjadi teladan, qudwah bagi anak-anak dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Karena kalau kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak dalam menjalankan isi kandungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala untuk kita. Masya Allah. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, Masya Allah, di antara orang yang hatinya selamat adalah diringankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan maksiat. Masya Allah, ini PR untuk diri saya dan ustazah semuanya. Kadang ya ustazah, kita tahu bahwa itu nggak boleh. Tapi kadang kita terjerembab di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita masih melakukan maksiat kepada Allah, artinya hati kita masih sakit. Ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang perlu kita obati. Bagaimana cara mengobati hati yang sakit? Di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa, obat. Obat bagi hati-hati yang sakit. Di antaranya meminta kepada Allah agar diberikan hati yang bersih. Hati yang selamat. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara kata Imam Ibnul Qayyim, satu lagi, orang yang memiliki hati yang hidup, ya, maka ia akan menjauhi penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Dan ini bahasanya nggak akan tuntas kalau kita pelajari apa penyakit-penyakit hati, banyak sekali. Menghindari penyakit-penyakit hati. Di antaranya hasad, iri, dengki, itu yang paling menonjol ya. Dan bersuudzon kepada Allah, itu juga di antara penyakit hati. Nggak yakin ketika kita berdoa, itu juga adalah penyakit hati. Kadang kita kalau berdoa ya akhwat, ustazah semuanya, kita kadang mengcancel doa kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen umrah tahun ini. Tapi ternyata kita bilang sendiri, opo iyo iso umrah. Gitu ya. Ya Allah, saya pengen haji tahun ini. Tapi kan haji harus antri. Berarti kita cancel doa kita. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kalau kita berburuk sangka itu bagian dari penyakit hati. Minta sama Allah. Urusannya ya kadang kita itu nggak yakin dengan doa kita. Coba kalau kita yakin dengan doa kita, maka Allah Azza wa Jalla akan ijabah doa kita. Saya punya kisah. Kisah ini kisah nyata. Ya Masya Allah. Dan ini semoga dijadikan ibrah bagi para ustazah semuanya. Ada salah satu akhwat yang mendedikasikan hidupnya untuk Al-Quran. Masya Allah. Jadi beliau, ini kisah nyata belum lama ini. Ada akhwat yang Masya Allah beliau lajang, masih belum menikah, tapi beliau Masya Allah sangat-sangat rajin, giat untuk mengajar Al-Quran. Bahkan kadang beliau juga memberikan waktu di luar jam mengajar untuk mengajar Al-Quran kepada para ibu-ibu. Ya Masya Allah. Dan Allah itu melihat kepada apa yang dilakukan oleh hambanya, menilai apa yang dilakukan oleh para hambanya. Tidak perlu kecewa ya akhwat. Kalau apa yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan apresiasi dari seseorang. Karena tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang senantiasa hidup melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Akhirnya apa? Akhirnya ustazah ini Masya Allah, Allah gerakkan hati yang punya yayasan, yang ustazah ngajar di yayasan ini untuk memberikan hadiah umroh kepada ustazah fulana. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, para ummahat tahu apa yang terjadi ketika beliau sudah mendedikasikan dirinya untuk Al-Quran dan Allah berikan bonus perjalanan ibadah umroh. Maka ini adalah ujian dari kehidupan beliau. Beliau mulai berpikir lagi waktu itu, ya Allah, apakah
hamba pergi umrah tanpa mahram, dan ini sesuatu yang dilarang oleh engkau. Karena beliau memiliki prinsip, ya, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La tusafirul mar'a illa wa ma'aha dzu mahram. Tidaklah safar perjalanan jauh seorang wanita kecuali baginya mahram. Ya, dan beliau belum punya mahram karena belum menikah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla ringankan hati beliau. Masya Allah, ini loh, kalau sudah mewakafkan untuk Al-Quran, Allah tunjukkan jalannya. Allah berikan keringanan bagi beliau untuk memberikan hadiah umrah itu bagi sesama ustazah, yang mana ustazah ini sudah menikah. Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu ustazah semuanya, berat napa pembuatan kita sudah lama pengen umrah, ada hadiah umrah dari, ya, Allah Azza wa Jal, kemudian kita serahkan. Berat napa mboten? Berat. Tapi beliau yakin dengan janji Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Beliau meninggalkan enggak jadi umrah itu karena tahu, karena enggak ada mahram, ya, menginginkan ridhonya Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Benar, ya, tidak lama kemudian Allah menepati janjinya. Datanglah seorang laki-laki, ya, betul ini kisahnya. Seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumah beliau, meminta kepada walinya menikah dengan ustazah fulanah, dan hadiah maharnya adalah perjalanan ibadah umrah. Ini kisah yang mungkin tapi ini benar. Bahkan kemarin saya dan suami diminta menghadiri pernikahan beliau, ya, Masya Allah. Dan suami menjadi pengisi akad, ya, beliau, ya, khutbah akadnya itu. Dan saya dengar sendiri ketika beliau, ya, suami beliau tuh, calon suami beliau mengatakan bahwa mahar yang beliau berikan adalah perjalanan ibadah umroh. Dan ternyata ini suaminya adalah orang yang punya travel umroh. Masya Allah. Ya, coba lihat. Allah itu akan beri bonus bagi siapapun yang mendedikasikan kehidupannya untuk Allah. Jangan pernah ragu, ya. Karena kita kadang ragu. Saya pun pernah ustazah, mungkin ada ustazah, saya lupa ustazah mengajar di mana, tapi di sini di daerah Jamil lah, daerah Jamil. Saya waktu itu pernah, ini kejadian juga nyata asli, ya. Ada seorang ummahat datang ke kami. Kami masih ingat, tapi udah lama sekali. Ini kalau tadi kisahnya baru kemarin. Kalau ini kisahnya udah lama, sebelum Covid. Ana lupa tahunnya 2000 berapa. Yang pasti kami sudah di Indonesia. Waktu itu kami diberikan amanah memegang travel umroh, dan ada seorang ummahat datang kepada kami. Bilang ke saya, Ummu Yasir, saya mau mengumrohkan ustazah anak saya, ustazah, disebutkan namanya, ustazah fulana, ustazah fulana, ustazah fulana, beserta mahramnya masing-masing, ya. Tolong nanti antum yang menghubungi ustazah fulana itu, ya, dan minta tolong untuk buat paspor. Ya, ini nomor kontaknya. Waktu itu admin kami memberitahukan kepada salah satu jamaah, ya, suaminya ustadzah yang mendapatkan hadiah umrah dari Allah sebenarnya, ya. Maka beliau tuh bingung, ya, untuk apa ketika ayo Pak bikin paspor gitu, ya. Untuk apa paspor gitu, ya. Jadi mungkin bingung untuk apa bikin paspor gitu, ya. Masya Allah. Ternyata Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu kepada ustazah yang telah mendedikasikan waktunya untuk Allah. Ya, jadi sekali lagi bahwa di antara penyakit hati yang kadang kita itu sering mengalami adalah ketidakyakinan dalam doa-doa kita. Ya, ini penting banget. Yakin kalau mau berdoa itu, ya ustazah, yakin bahwa Allah akan mengijabah. Jangan pernah mengcancel doa kita. Allah itu zat yang kalau kita minta maka Allah akan beri. Bahkan ketika misalnya, ya, kita belum berucap baru ada dalam hati, lintasan hati kita, ya Allah saya pengen ini. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan Allah akan beri itu. Masya Allah. Kemarin di bulan Ramadan, ya, kami diberikan kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan ibu dari Syekh Profesor Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan saya ingat betul beberapa tahun silam ketika Syekh mengisi kajian di Yogyakarta, waktu itu terlintas dalam hati, belum terucap, terlintas dalam hati.
Saya berkata, ya Allah, di balik kehebatan seorang ulama, ketawaduan seorang ulama, ini pasti ada wanita yang turut mendoakannya. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama keluarganya Syekh. Ya Allah Bu, kalau di Ustazah Afan, kadang-kadang bilang ibu-ibu ya, dalam pikiran kayak mana ketemu sama keluarganya Syekh gitu kan, jauh nian di Madinah. Tapi kalau Allah sudah mengatur, walaupun itu hanya terlintas dalam hati, maka ada caranya. Ya, kemarin Ramadan kemarin, walillahilham, Allah berikan kepada kami kesempatan untuk mengunjungi kota Madinah. Dan ternyata ada di balik kisahnya itu, ya, seorang ummahat yang merawat ibunya Syekh Abdul Razak berjumpa dengan kami, mengambil titipan yang kami bawa dari Indonesia, dan akhirnya apa? HP-nya beliau mati, nggak ada baterai sama sekali, dan akhirnya kami mengantarkan beliau yang orang Indonesia ini, ya, ke rumah Syekh Abdul Razak, dan walillahilham kami berjumpa dengan ibunya Syekh Abdul Razak. Ya. Jadi ingat, apa yang terlintas dalam hati itu harus senantiasa baik. Karena bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa Allah Zat yang Maha mengetahui apa yang terlintas di hati kita, apa yang terfikir di dalam pikiran kita, dan apa yang terucap serta yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian setelah kita belajar tentang apa itu hati yang sehat, apa itu hati yang sakit, terakhir adalah hati yang mati. Dan saya kira insya Allah ya, kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati yang mati. Hati yang mati, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah hati yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang mati, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya hati yang mati, hati yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang sehat. Baik. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana menata hati, maka saya ajak diri saya dan ustadzah semuanya, mari kita semuanya mencoba untuk bermuhasabah. Bermuhasabah, dan muhasabah ini adalah bagian dari kebiasaan orang-orang salih, ya, sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, mereka itu kebiasaannya adalah bermuhasabah. Bermuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menata hati kita? Sudahkah kita memiliki hati yang selamat? Sudahkah kita meminta ampun dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini? Sudahkah kita berkata baik kepada sesama ustazah? Sudahkah kita berbakti kepada suami kita? Terus introspeksi, muhasabah, ditulis. Karena kadang kalau hanya di pikiran tuh banyak sekali ditulis. Kira-kira kita sudah menjadi istri salihah belum? Kita sudah menjadi hamba Allah yang baik belum? Kita sudah memberikan haknya anak-anak kita belum? Kita sudah memberikan haknya sesama manusia belum? Kita sudah memberikan hak tetangga kita belum? Ya, kita sudah memberikan hak saudari kita belum? Tulis semuanya. Dan ini akan menjadikan, kalau kita sudah bermuhasabah, maka akan menjadikan Allah ridha dan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan ini yang kita harapkan, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, para ummahat, ustadzah yang saya cintai karena Allah, kalau kita sudah menata hati, kalau kita sudah bermuhasabah, maka yuk kita bersama-sama menjadikan aktivitas mengajar kita dengan hati. Saat ini banyak anak-anak yang sudah dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dari kecil, sudah menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, sudah menghafal banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata perilakunya jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu banyak sekali. Saat ini banyak anak-anak
yang lebih mendahulukan mendahulukan kawannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini banyak generasi yang sudah kehilangan prinsip hidupnya, ya. Dan saya kira aktivitas mengajar ini bukan hanya aktivitas mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi lebih dari itu, jadikan aktivitas para ustadzah dalam mengajar adalah aktivitas yang ustazah sampaikan, ya, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi ustazah sampaikan ilmu tersebut dari hati. Karena sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke hati anak didik kita. Ya, Masya Allah. Bagaimana caranya agar ketika kita mendidik anak-anak kita, mendidiknya dengan hati? Yang pertama, ikhlaskan niat kita. Ini penting, balik lagi ke niat. Ya, ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat kita dalam mengajar. Jangan pernah berharap dunia dari aktivitas kita mengajar. Jangan pernah kita hanya mengharapkan pujian manusia dari aktivitas kita mengajar. Kita akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan kalau yang kita harapkan hanya sebatas dunia dan penghargaan dari sesama manusia. Ya, kita akan mendapatkan banyak sekali rasa, ya, yang tidak kita harapkan ketika kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat kembali sebelum kita mengajar dan memberikan ilmu kepada anak didik kita. Yang kedua, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ini juga penting ini. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, sebanyak apapun ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, kalau kita tidak minta tolong kepada Allah ketika akan mengajar, maka bisa jadi lisan kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengajar dengan baik. Jadi jangan pernah kita katakan, saya sudah lulusan PAUD, S1 PAUD gitu ya. Saya sudah S2 bahkan, ya. Bahkan mungkin saya sudah S3 misalnya. Banyak sekali ilmu yang sudah Allah berikan, tapi lupa ketika mengajar minta tolong sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya yang diberikan itu hanya sebatas transferan ilmu, nggak masuk kepada anak didik. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ya. Kenapa? Karena lupa minta tolong sama Allah. Ini yang kadang kita lupa. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah hamba ya Rob. Mudahkanlah hamba ketika mengajar. Kalau misalnya anak didiknya anak TK, ya Allah, pilihkanlah kata-kata yang sederhana ketika hamba mengajar. Ya Allah, jadikan anak-anak didik saya, ya Allah, anak-anak yang salih, anak-anak yang paham dengan apa yang hamba sampaikan. Itu minta sama Allah. Ya. Saya tuh sedih ya ketika mendengar ada salah satu pengajar, ya, beliau berkata begini kepada saya, Ustazah, sekarang itu beberapa sekolah lebih mementingkan administrasi, lebih mementingkan akreditasi, gitu ya. Jadi kami tuh disibukkan dengan berbagai macam administrasi, sampai kami tuh lupa. Kalau mau ngajar tuh jadi kayak dari rumah itu buru-buru sampai lupa bahwa untuk apa saya ngajar. Saya tuh lupa nanti seperti apa bahan ajar apa yang ingin saya sampaikan tuh sampai lupa. Kenapa? Karena saking lelahnya mengurusi administrasi. Maka yuk mulai lagi, kalau memang sudah terlalu jauh ya ke arah sana, yuk kita kembali lagi kepada Allah. Mari kita meminta banyak-banyak pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar dari hati, maka Allah akan jadikan anak didiknya akan menerimanya dengan hati. Dan itu udah kuncinya, itu sudah paten. Ya, apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, agar kita mengajar dengan hati, maka ingat lagi pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ingat lagi pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala semisalnya. Coba Ustazah bayangkan. Ustazah ngajar bagaimana tata cara wudhu yang benar. Bagaimana mengajarkan tata cara sholat yang benar. Bagaimana mengenalkan anak didik kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini adalah pondasi iman yang harus kita tanamkan pada diri anak didik kita. Sebelum mengenalkan ibadah sholat, sebelum mengenalkan ibadah wudhu, maka kenalkan dulu anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak kita sudah mengenal Allah, kalau anak-anak kita sudah menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang seharusnya mereka sembah, maka ketika kita meninggal dunia dan apa yang kita telah berikan kepada anak-anak yang mereka jalankan, maka kita mendapatkan pahalanya. Coba bayangkan itu, Masya Allah. Jadi kalau misalnya nih, kalau di tempat kami di satu kan ustadzah-ustadzanya kadang berkisah ya kepada anak-anak, atau terkadang misalnya ngobrol aja dengan anak-anak. Ya, sudah pada sarapan gitu ya. Anak-anak kan hobinya kalau pagi-pagi cerita, terus ustadzah menyapa, sudah pada sarapan. Alhamdulillah, oh sudah, siapa yang memberikan sarapan? Allah. Nah, Masya Allah, orang yang ingat bahwa yang memberi makan adalah Allah, maka di antara yang bisa kita rasakan adalah ia semakin dekat dengan Allah, merasakan nikmat makan itu dari Allah. Dan kadang kita boleh juga mengatakan kepada anak-anak begini, alhamdulillah nak, hari ini Allah beri makan kepada kalian. Ya, saudari-saudari kita yang ada di Palestina itu nggak bisa makan. Dan bersyukurlah kepada Allah. Coba anak-anak diajak berdialog, dikenalkan Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan mereka. Maka ketika mereka merasa bahwa Allah itu zat yang maha baik, Allah itu zat yang memberikan apa yang mereka pinta, maka dengan izin Allah, ketika ada panggilan salat, Allah Azza wa Jalla akan ringankan langkahnya. Ya. Ketika ada panggilan untuk berdakwah, Allah ringankan langkahnya. Ya. Dan ini menjadi PR bagi kita ya ummahat, menjadi PR bagi kita ya ustazah. Anak-anak sudah kenal sholat terlebih dahulu tapi belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sudah mengenal manasik haji dan umrah terlebih dahulu tapi ternyata ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi PR kita adalah mengenalkan sebanyak-banyaknya Allah, baru kemudian tunjukkan mereka kepada akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jadi masa-masa anak-anak itu masa-masa di mana kita menyentuh hatinya. Ya, ketika kita mengajar, sentuh hatinya anak-anak. Masya Allah, banyak di antara para pelajar yang ada di Indonesia ini yang ketika mendapatkan guru dari Timur Tengah, ya, merasa bahwa guru-gurunya itu menjadikan anak didiknya seperti anak kandungnya, ya. Dan ini kita yang menjadi anak didiknya itu sangat-sangat terasa di dalam hati. Ketika kita tidak ada ditanya oleh guru kita, kemarin kamu kemana? Ya, ada apa denganmu? Ditelepon, Masya Allah. Itu bagian dari apa? Dari akhlak yang kita ingin tunjukkan kepada anak-anak. Dari pengajaran yang kita ingin tunjukkan kepada anak-anak. Dan hal-hal yang seperti ini akan menjadikan mereka ketika kelak menjadi seorang guru perhatian kepada anak-anak. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan hari ini kepada anak-anak, kita akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Dan yang namanya perhatian tuh bukan hanya sekedar sudah ngerjain PR belum, gitu kan ya. Ustazah kita sibuk menanyakan anak-anak bagaimana hari ini anak-anak, bagaimana senang, sedih, ya. Atau kita langsung hafalannya mana, gitu ya. PR-nya udah belum, kira-kira mana yang kita dahulukan? Hah? Bertanya dulu bagaimana perasaan anak kita, bertanya dulu sudah bersyukur belum hari ini, atau kita tanya bagian akademiknya. Kadang kita tanya bagian akademiknya. Kalau ditanya kenapa? Karena berburu dengan waktunya cuma sebentar. Cuma 2 jam saja. Ustazah itu Masya Allah. Ya, di kelas itu harus menyampaikan berapa mapel biasanya Ustazah? Kalau di Al-Qudwah ini satu hari berapa mapel? Berapa? 4 mapel. SD 4 mapel. Satu hari. TK 5 mapel, lebih banyak. 5 atau 4? 4 juga. Masya Allah. 4 kalau TK berapa waktu itu? Durasinya. Berangkat, masuk jam berapa? Masuk setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 3 jam. Plus istirahat, dipotong berapa? Setengah jam? 15 menit itu realnya kayaknya nggak 15 menit. Realnya 40 menit ya Ustazah ya. Anak-anak kan kalau sudah istirahat untuk berkumpul kembali butuh waktu. Baik 40 menit. 3 jam dikurangi 40 menit, berapa itu?
kurang lebih 2 jam lah ya, efektifnya 2 jam ya. 2 jam dibagi 4 mapel, setengah jam untuk sekian anak. Masya Allah. Kira-kira menurut Ustazah terburu-buru apa mboten? Terburu-buru. Ada banyak yang ingin disampaikan ya, ternyata waktunya nggak cukup. Belum lagi nanti nulis buku penghubung. Nah ini kan rutinitas Ustazah kan, Masya Allah. Waktunya nggak cukup. Jadi yuk kita bantu anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang ya hal-hal yang sepele yang tadi, sudah bersyukur belum nak hari ini kepada Allah? Itu kan lupa kita tanya tuh ke anak-anak. Padahal kalau kita tanya hal seperti itu kepada diri anak-anak, maka harapannya anak ini akan menjadi hamba Allah yang terus bersyukur. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukan kita, wahai ustazah, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak. Dan ini bagian dari mengajarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Masya Allah. Ini yang kadang kita lupa ya. Yuk mulai sekarang kalau pagi PR ustazah, tanya kepada anak-anak ya. Bagaimana hari ini anak-anak, sudah bersyukur belum sama Allah? Ya. Bagaimana hari ini sudah berbuat baik belum kepada orang tua? Bagaimana hari ini sudah berbuat baik belum kepada nenek kalau satu rumah dengan neneknya? Dan pendidikan-pendidikan yang model-model seperti ini adalah pendidikan yang bukan hanya mentransfer sebuah ilmu, tapi pendidikan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan para sahabat? Mengajarkan dari hati dan sampai ke hati. Kalau kita lihat ya, Masya Allah, kitab-kitab bagaimana Rasulullah SAW mengajar para sahabat, itu Masya Allah Rasulullah itu mengajar mereka itu seperti seorang bapak sedang mengajari anaknya. Masya Allah. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Ketika mereka mendengar ya ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, yang ada mereka nangis. Ya. Kenapa? Karena hatinya sudah tersentuh. Karena Allah telah memberikan taufik kepada mereka. Ya. Karena mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak. Sentuh hatinya dulu dan berikan apa-apa yang menjadi bekal untuk anak-anak kita, diantaranya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian langkah selanjutnya bagaimana cara mendidik dari hati? Maka diantaranya adalah bersabar. Ya Allah ustazah, ini sabar sudah sering kita dengar. Tapi yang paling berat adalah praktek. Ya. Pernah dengar nggak Imam Syafi'i punya murid yang muridnya itu ya ketika Imam Syafi'i mengajar belum paham. Ya. Sampai Imam Syafi'i bilang, kata beliau, ini Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i diuji oleh Allah punya anak didik yang nggak paham-paham. Sampai kata Imam Syafi'i, wahai muridku, kalau ini ilmu tuh bentuknya makanan, maka aku akan suapi engkau sesuap demi sesuap. Masya Allah. Lihat, pernah nggak sih ustazah kita diuji oleh Allah, punya 5 murid, ya 3 murid itu Masya Allah, bagus dalam menerima apa yang kita sampaikan. 2 ini Masya Allah, menguras tenaga kesabaran kita. Ada nggak yang begitu? Atau semuanya baik semua? Hah? Ada ya 1, 2 gitu ya? Tapi banyak yang baiknya atau banyak yang nggak baiknya? Bukan banyak yang baik. Banyak yang cepat menyerap ilmu atau banyak yang loading? Banyak cepatnya ya, Masya Allah. Paling yang loading 1, 2 gitu kan. Coba, kita sabar nggak tuh menyampaikan kebaikan untuk yang loading-loading begini? Sabar, tapi sekaligus bertanya-tanya kepada diri sendiri, apa kesalahan saya yang gak bisa ajar. Nah, introspeksi kan akhirnya. Ya Allah, saya sudah sabar, tapi ya Allah, kenapa kok belum engkau berikan kepahaman kepada anak didik ini? Ada apa dengan saya? Ya, apakah yang saya sampaikan memang belum menjadi hal yang mungkin bagi dia itu belum sederhana gitu ya? Atau mungkin karena saya banyak dosa gitu ya, sehingga engkau belum berikan kepada anak didik saya yang satu ini pemahaman. Jadi banyak introspeksi. Ya. Ada juga yang
Kalau milih murid, ya misalnya ada 5 murid, yang satu ini holdingnya lama karena dikejar-kejar kurikulum, ya dikejar-kejar oleh target, akhirnya yang loadingnya lama ditinggal. Ada nggak Ustazah yang sekolah begitu? Ada. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi anak-anak yang spesial ini akhirnya satu belum pemahaman belum sempurna, akhirnya lanjut ke pelajaran berikutnya. Padahal Masya Allah yang namanya sebenarnya ya Ustazah, yang namanya ilmu tuh benar-benar harus dipahami dulu, baru kemudian akan mudah untuk diamalkan. Bagaimana mengamalkan sebuah ilmu kalau belum dipahami? Saya pernah berjumpa dengan salah satu guru. Dulu guru ini pernah mengajar di salah satu sekolah. Mungkin Ustazah Ummu Inas juga, kita pernah punya anak yang satu sekolah, ya, di salah satu SD di Yogyakarta. Guru ini kalau melihat ada anak yang misalnya belum bisa baca tulis, maka dia akan memberikan waktu lebih, ya Masya Allah, kepada anak didiknya sampai akhirnya nanti atas izin Allah anak didik ini bisa baca tulis. Ya, itu saya temukan di sekolah itu, Ustazah Minas. Dan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru anak kami ini, kenapa kok bisa seperti itu? Katanya saya pengen semuanya itu bisa baca, gitu, Masya Allah. Mau memberikan waktu lebih, walaupun mungkin ya waktunya itu akhirnya yang lain sudah pada pulang, beliau belum pulang. Masya Allah. Coba lihat ibu-ibu, kalau para ustazah, kalau kita punya ya dalam diri kita itu kesempatan untuk mengajar lebih kepada anak-anak yang spesial ini, maka lakukan. Bisa jadi anak-anak yang spesial ini yang kalau menerima pelajaran harus loading, ternyata suatu hari Allah jadikan imam di Masjidil Haram. Kan kita tidak tahu. Bisa jadi ini anak yang mungkin kalau menerima pelajaran ya lambat, tapi ternyata Allah anugerahkan kepada anak ini suatu hari kelak, Masya Allah, menjadi seorang ulama yang banyak memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita tidak tahu. Ya, jadi pesan saya, tolong lebih bersabar kepada anak-anak yang spesial, kepada anak-anak yang mungkin kalau menerima pelajaran tidak secepat muridnya, karena kita tidak akan pernah tahu Allah akan berikan apa di masa yang akan datang kepada anak-anak ini. Jadikan ketika kita mengajar, sabar kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjadi orang yang bersabar, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, agar kita bisa menjadi guru yang mengajar dari hati kita adalah doakan anak-anak didik kita. Ya, ini tips yang diberikan oleh salah satu guru kami. Ya, beliau pernah memberikan kepada kami sebagai para penuntut ilmu. Beliau berpesan, wahai para penuntut ilmu, wahai anak-anakku, kalaulah kalian nanti di negeri kalian berdakwah, menemukan para jamaah, jangan lupa doakan mereka. Ya, doakan mereka dengan kebaikan. Doakan mereka agar Allah berikan hidayah. Maka kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada para jamaah, kepada orang yang senantiasa kau ajari kebaikan, maka pahala akan mengalir kepada diri kalian. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh guru kami, ya, Syekh Abdurrahman Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Dan beliau pun ketika mengajar kami, mengajar dengan penuh ketulusan, mengajar dengan penuh, kalau yang saya rasakan, mengajar seperti orang tua mendidik anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Dan itu yang kami rasakan ketika kami belajar dengan beliau. Rasa-rasanya apa yang beliau sampaikan itu Masya Allah mudah untuk kami cerna, dan akhirnya walillahil hamd bifadlillahi ta'ala kami amalkan di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Jikalau ada kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada kesalahan pastinya datang dari saya pribadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.